Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soliwa solia kelas 5 SD Utsman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, materi hari ini kita sudah masuk di tema 5E tentang ekosistem, ya, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 3, 4, dan 6, muatan pembelajarannya PPKN. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini siswa dapat menjelaskan tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam hal gotong royong. Siswa dapat menceritakan manfaat persatuan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, dan siswa dapat menggunakan bahasa persatuan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, disiapkan dulu buku paketnya. Gotong royong merupakan ciri bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilakukan. Budaya gotong royong menerapkan sikap saling tolong-menolong, kepedulian, serta sikap saling menghormati. Ya, jadi dalam gotong royong itu ada beberapa sikap yang akan kita tularkan satu sama lain. Ya, salah satunya bentuk tolong-menolong, peduli, dan menghormati. Faktor-faktor yang mendukung gotong royong pertama adalah kerjasama, bertanggung jawab, toleransi, dan semangat kebersamaan. Ya, ini akan terlihat dalam kegiatan kerja bakti, ya, di lingkungan sekitar biasanya. Lanjut, ya. Baik, di sebelah kiri atas, beliau akan mulai dari sebelah kiri atas. Indonesia memiliki banyak keragaman, apa saja, dari mulai agama, suku, bahasa, makanan, adat istiadat, rumah, pakaian, dan segalanya. Dan kita wajib bangga akan itu. Tetapi keragaman juga mudah menimbulkan perpecahan. Dan kita tidak mau ada perpecahan di Indonesia. Bagaimana agar tidak timbul perpecahan? Maka kita perlu memahami yang namanya konsep wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya, ya. Dan wawasan Nusantara ini luas, ya, termasuk juga di dalamnya tentang ras, suku, agama, letak letak medan atau tempat yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam mencari kehidupan ekonomi. Ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah tentang kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Contohnya, ya, dari Pak Tani. Pak Tani di sawah menghasilkan padi, ya kan? Padi diolah, dibersihkan sehingga menjadi beras, ya kan? Padi dijual, ya kan? Setelah menjadi beras, padi dijual ke para distributor pasar. Nah, distributor pasar ini menjual kembali, ya kan, hasil yang sudah jadi, yaitu beras, kepada para konsumen, ya kan, orang yang membeli, dan itu akhirnya sampai kepada kita untuk kita nikmati bersama, ya. Manfaat persatuan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Manfaat persatuan dan kesatuan dan kegiatan ekonomi. 1. Kebutuhan ekonomi tercapai. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Mengurangi jumlah pengangguran. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, dan upaya menjaga persatuan dan kesatuan dengan masyarakat berbeda kegiatan ekonomi, ya. Kan di pasar tidak semuanya jualan beras. Tidak ada satu pasar beras semua, enggak ada. Paling satu lokal beras, lokal satu lagi cabai, lokal satu lagi terong, dan semuanya berbeda. Nah, ini harus dijaga persatuannya. Bagaimana? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai dengan pelaku ekonomi. Siapapun yang berjualan, bagaimanapun bentuknya dan apa yang dia jual, ya, selama itu yang disepakati, maka kita harus saling menghormati. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lain untuk membangun kebersamaan. Jalin kerjasama, butuh beras, butuh ikan, ya kita kerjasama gitu, saling membeli, saling memenuhi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah ekonomi dengan musyawarah mufakat. Apapun, ya, masalah, kita biasa melakukan yang namanya musyawarah. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya kegiatan ekonomi, maka banyak pula lapangan pekerjaan yang terbuka. Yang kelima, menggunakan
sumber daya alam sesuai kebutuhannya. Kita butuhnya seperti ini, maka sesuai kebutuhan saja sumber daya alamnya yang ada di laut, yang ada di darat ya, kita manfaatkan. Yang keenam, menghargai jasa orang lain. Ya, kita harus menghargai jasa orang lain. Apapun yang mereka lakukan, kita harus menghargainya. Lanjut, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya, dalam butir ketiga dari Sumpah Pemuda mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia mengakui bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa pemersatu, bahasa komunikasi di Indonesia, dan wajib dipelajari ya oleh rakyatnya di segala tingkatan pendidikan. Makanya di semua jalur pendidikan ada tuh yang namanya pelajaran bahasa Indonesia, walaupun ada di muatan lokal bahasa daerah masing-masing wilayah ya, tapi tidak intens, tidak banyak muatannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya, terutama orang dalam kegiatan formal, dalam memberikan ceramah, dalam memberikan materi pembelajaran seperti guru atau kepada orang tua, kepada orang yang tidak dikenal, atau ya upayakan kita menggunakan bahasa Indonesia yang santun ya, walaupun ada istilahnya bahasa kampung, bahasa sehari-hari, kebiasaan adat dari satu wilayah itu masih menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Nah, mulai sekarang kita harus bisa membiasakan ya berbicara dengan bahasa yang santun, bahasa yang enak didengar dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis dan mengerjakan tugas. Nih, perhatikan ya. Dalam mengerjakan tugas, gunakan bahasa Indonesia yang baku. Contohnya kemarin, ya kan, tugas membuat paragraf, ya, membuat karangan non-fiksi itu kebanyakan masih pakai bahasa rumah, ya kan. Terus aku, kok terus, harusnya diganti lalu aku, kemudian saya, ya kan, jangan semua terus aku, terus saja ya. Nah, ini yang harus dipelajari kembali ya. Ada bahasa yang boleh kalian biasakan dengan orang-orang sekitar rumah, lingkungan keluarga, tapi dalam kegiatan formal atau resmi kita harus kembali ke bahasa Indonesia. Di sini ada tugas, kalian membuat percakapan sederhana tentang kegiatan mencerminkan persatuan dan kesatuan. Apa sih kegiatan mencerminkan persatuan dan kesatuan? Kerja bakti, pemilihan RT, pemilihan ketua kelas, ya kan, dan yang lainnya. Tapi kalian buat dalam bentuk percakapan. Berapa banyak? Ya, sebanyaknya, juga makin banyak makin bagus. Ya, dikumpulkan besok Rabu jam 7 pagi, paling telat. Saya hamdalah guys, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.